wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Lutfia Priya Putri Waluyo dan rekan saya Mesya Fiandia Stuti. Di sini kami berkesempatan untuk mewawancarai pemilik usaha Ratu Eceng. Ibu siapa? Nama saya Iko Damayanti. Saya adalah owner dari CV Sahabat Alam Handicraft dengan merek Ratu Eceng. Oke, baik. Kita mulai aja pertanyaannya. Ibu bisa ceritain nggak awal bisnis ibu dan inspirasi ibu bisa bikin usaha ini kayak gimana? Ya, awal bisnis saya itu dimulai sejak tahun 2007, yang dimana tahun itu merupakan banyak sekali eceng gondok yang ada di wilayah Kunciran Jaya, khususnya di situ Cipondo. Namun eceng gondok tersebut belum termanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Artinya eceng gondok itu banyak tapi diambil sama orang dari luar kota Tangerang itu sendiri. Akhirnya dinas setempat mendata orang-orang yang berada di wilayah Kunciran Jaya untuk diberangkatkan ke Jogja dan belajar menganyam di sana. Itu kurang lebih di bulan Juni 2007. Akhirnya saya belajar menganyam di Jogja, dan sepulang dari belajar menganyam di Jogja itu, menganyamnya hanya 3 hari ya, dan sepulang dari sana langsung saya terapkan gitu kan, karena eceng gondok udah banyak di wilayah kami tapi belum termanfaatkan, belum ada SDM-nya. Jadi ketika mendapat ilmu yang dari Jogja itu saya langsung kembangkan hingga sampai saat ini. Dari awalnya dari banyaknya di wilayah kita eceng gondoknya, banyak bahan bakunya tapi SDM-nya belum ada. Oke, jadi ibu salah satu pelopor di daerah sini. Bismillah. Nah, iya. Terus ibu pasti sebagai memulai usaha baru itu pasti banyak sekali tantangan tantangan apa aja yang udah ibu lewati gitu, dan cara ibu mengatasi tantangan-tantangan apa? Oke. Siap. Ya, pada saat itu 2007 usia saya masih 20 tahun, tapi saya memang seperti gayung bersambut ya, ketika saya membutuhkan suatu pelatihan yang bisa menambah skill atau keterampilan saya. Terus pemerintah juga sedang membutuhkan orang yang mau diajak untuk berlatih menganyam. Akhirnya saya kembangkan di 2007 hingga 2008. Akhirnya saya menyatakan usaha Ratu Eceng ini berdiri sejak 2008, karena memang dimulai sejak 2008 untuk pengembangannya. Dan memang usaha yang kami alami itu pastinya tidak selalu baik dan pasti kan mengalami naik turun. Yang dimana tahun itu saya umurnya 20 tahun, tahu kan anak umur 20 tahun pasti belum punya apa-apa ya, nggak punya modal yang besar, nggak punya channel atau link kemanapun gitu. Tapi dengan saya memiliki keterampilan yang bisa membuat eceng gondok yang tadinya tidak berguna menjadi sebuah produk berguna, saya sangat berpikir, memang ini passion saya. Jadi memang berpikir ketika waktu itu saya intinya saya memiliki kekurangan yang tidak bisa bekerja di suatu tempat yang memang di tempat pabrik atau di mana, karena gampang capek, kakinya nggak sempurna gitu ya. Jadi berpikirnya ketika kita tidak bisa diterima di tempat kerja di luaran, harusnya kita yang menciptakan lapangan pekerjaan itu gitu kan. Jadi saya berpikirnya saya harus menciptakan lapangan pekerjaan dan berpikir bagaimana caranya bisa mengubah sesuatu hal yang tidak berguna menjadi berguna, yang dimana pemanfaatannya atau proses produksinya bisa melibatkan banyak orang sekitar. Akhirnya dengan ilmu yang saya dapatkan di tahun 2007 itu saya kembangkan secara otodidak. Ketika orderan makin banyak dan makin banyak peminatnya, akhirnya saya kembangkan dengan melakukan pemberdayaan masyarakat terhadap warga-warga yang ada di Kota Tangerang. Seperti itu. Terus untuk alat dan bahan ibu cara buat Ratu Eceng ini gimana? Untuk bahan atau alat yang kami gunakan, biasanya kalau untuk materialnya selain menggunakan eceng gondok yang ada di wilayah kami juga bekerja sama dengan beberapa pengrajin yang ada di luar wilayah. Seperti misalnya kayak pandan, kami ngambilnya misalnya kayak dari Kebumen gitu. Terus pelepah pisang, kami ngambilnya misalnya kayak ke Jogja atau ke daerah Bojonegoro. Jadi memang kita saling tukar material untuk bahan bakunya, dan untuk alat produksinya juga kita memang banyak sekali. Mulai dari mesin pres itu fungsinya adalah biar eceng gondoknya bentuknya pipih. Cara kerja
modelnya seperti gulungan molen gitu. Nah itu kita juga ada mesin kompresor, ada mesin jahit, ada juga mesin obras, ada juga mesin elas, ada juga mesin potong besi, mesin gerinda dan lain-lainnya. Banyak lah pokoknya permesinan yang kita punya. Semakin berkembangnya usaha kita, tentunya makin banyak mesin yang kita gunakan. Kalau boleh tahu, berarti ibu ngambil bahan bakunya itu ngambil dari produk atau ibu ngambil dari yang masih eceng terus ibu olah gitu? Jadi untuk pemanfaatan bahan baku memang sejak tahun 2007 itu setelah pulang pelatihan saya menggunakan eceng gondok yang berada di situ Cipondo dan saya terjun langsung tahun 2007 sampai 2020 itu saya terjun langsung, artinya saya turun sendiri ke rawa. Waktu itu 2007 saya belum menikah, masih sendiri, terus punya teman dekat, dia ngebantu untuk ngambilin eceng. Jadi yang dimana orang-orang kalau misalnya punya pasangan perginya nonton, tapi kalau saya pergi ke rawa untuk ngambil eceng gondok gitu. Jadi memanfaatkan sesuatu, jadinya kita maksimalkan. Akhirnya sampai tahun 2020 kita masih ngambil di situ Cipondo. Tapi ketika situ Cipondo itu sudah berubah menjadi jogging track, jadi kami pun mengambil eceng gondoknya beralih ke wilayah Situ Bulakan yang ada di Kecamatan Priuk, Kota Tangerang. Tapi masih berada di Kota Tangerang. Dan mengambil bahan baku langsung sendiri ya. Tapi kalau sekarang kita melakukan pemberdayaan masyarakat terhadap orang-orang yang wilayahnya dekat rawa nih. Jadi kita ajarin mereka untuk mengambil eceng gondok dan bagaimana eceng gondok itu menjadi berkualitas. Jadi kita kasih penyuluhan kepada mereka menggunakan apa, bagaimana caranya. Nah, ketika mereka udah bisa, nanti mereka menjualnya ke kami. Seperti itu. Oh iya. Berarti ibu ngambil mentahannya terus ibu olah sendiri, udah kering baru ibu produksi bikin kerajinan. Jadi memang eceng gondok yang kami terima bentuknya udah kering. Jadi si orang-orang yang kami ajarkan untuk ngambil eceng gondok itu, mereka memproses eceng gondok yang dari basah sampai ke eceng gondok kering. Nanti ketika udah kering mereka antar ke gudang kami. Oh itu ibu berarti eceng gondok itu ngambil yang dari situ Bulakan gitu? Iya, sekarang di situ Bulakan. Ibu berarti ini ya buat lapangan Iya, Bismillah. Karena pemikiran aku adalah manusia yang bermanfaat. Dia sebagai manusia dialah yang bermanfaat untuk orang banyak. Jadi aku berpikirnya gitu. Sekarang tadi juga aku baru menerima admin untuk kegiatan penjualan online ataupun offline kita. Jadi memang lagi menerima lowongan, lagi membuka lowongan pekerjaan untuk orang-orang yang membutuhkan, terutama anak-anak milenial. Biar dia bisa. Jadi kita melakukan kerjasamanya bukan hanya pada pemberdayaan masyarakat umum yang ibu-ibu atau bapak-bapak yang belajar gondok, tapi juga kita ke kaum milenial yang dimana anak-anak tersebut kita didik untuk bisa memaksimalkan penjualan online kita. Zaman juga udah berkembang ya, jadi betul. Online harus betul. Oh iya Bu, kira-kira butuh berapa kilo atau berapa ton gitu buat jumlah eceng gondok yang buat bikin? Iya, dalam sebulan itu kapasitas produksi kita kurang lebih 1 sampai 5 kuintal eceng gondok. Jadi memang tergantung dari orderan, karena beberapa orderan yang masuk juga tidak hanya eceng gondok saja, tapi juga kita menggunakan material pandan. Jadi kalau eceng gondok kurang lebih 100 sampai 500 kg atau 1 sampai 5 kuintal. Kalau masalah kita sebelum di sini tuh nyari di internet juga, kan di sini tuh ada pakai eceng gondok, pandan, pelepah pisang, sama satu lagi seigras. Oh, seigras. Iya, seigras itu kayak pandan laut. Jadi kayak segini sih kayak pandan juga sih, kayak pandan yang berduri gitu, nggak beda jauh jenisnya kayak gitu. Ini berarti seigras itu ada di laut gitu? Orang nyebutnya pandan laut. Berarti terusnya pandan laut. Itu pengolahannya juga ngambil dari mana? Kalau untuk seigras itu kita memang bekerja sama dengan pengrajin yang dari luar ya, dari Tasikmalaya atau dari Tasik, kita ambil dari situ. Jadi kita belinya itu udah bentukan tambang. Jadi baru kita produksi jadi sebuah keranjang atau storage. Oh iya. Ini aja ya. Bagaimana cara ini menawarkannya ke konsumen? Oke.
cara menawarkannya ke konsumen tadi kita udah ini ya, ada memang sekarang penjualan kita ada offline, ada online gitu ya. Kalau offline-nya saya itu ada di lokasi sini di Jalan Haji Jali Gang Asyukur 1 nomor 45 RT 02 RW 02 Kelurahan Kuciran Jaya Kecamatan Pinang Kota Tangerang. Terus ada juga di galeri kami ada di Hotel Sheraton Bandara Soekarno Hatta, mungkin bisa searching di sana, itu ada galeri kami. Terus galeri bersama kami juga ada di Hotel Anara Bandara Soekarno Hatta juga gitu. Nah, untuk online-nya kami memanfaatkan media sosial dan marketplace. Media sosial kita ada di Instagram, yaitu di Ieko, namaku IEKO_Ratu Eceng, di Facebook juga dengan nama yang sama Ieko Ratu Eceng, ada di TikTok juga sama Ieko Ratu Eceng. Terus kalau untuk marketplace ini juga kita ada di Shopee, ada di Tokopedia, ada di Blibli, ada di UMKM padi ya, tapi kalau UMKM padi itu biasanya yang tahu itu ya paling lingkungan BUMN. Terus juga kita di marketplace internasionalnya kita juga itu ada di Etsy.com. Etsy.com itu sejenis marketplace retail untuk produk-produk kerajinan pemasaran global atau internasional. Kita kemarin udah sempat soal ini sih, emang juga kalau ada salah satu galeri di Soekarno Hatta gitu. Terus kita juga baca katanya ibu udah sempat menerima pesanan dari luar negeri gitu, dari Iya, dari mana aja gitu. Dulu sejak 2019 kami ekspor ke Los Angeles, bertemu dengan buyer itu pada saat pameran. Jadi ada pameran dari BRI dan BRI itu mengundang rekanan mereka yang dari luar negeri, dan sebelum hari pameran si buyer sudah H-2 sudah menghubungi saya jika dia tertarik dengan produk saya, dan kita janjian di acara event tersebut gitu. Nah, itu di tahun 2019 sampai hingga saat ini. Terus 2021 itu kita ada ekspor ke Ukraina waktu Ukraina itu belum konflik. 2021 juga kita ekspor ke Israel, itu waktu Israel juga masih adem-ayem ya. Nah, terusnya 2004 ini kemarin terakhir tanggal 9 sampai 12 Oktober kami berpameran di Trade Expo Indonesia. Pameran itu adalah pameran skala internasional yang dimana Kementerian Perdagangan itu atau atasé perdagangan yang ada di berbagai negara pulang ke Indonesia membawa buyer-buyer potensial untuk melihat potensi-potensi UMKM yang ada di Indonesia. Dan alhamdulillah, bismillah atas izin Allah, ada buyer dari Nigeria tertarik dengan produk kami dan tertarik juga untuk kami bisa memberikan pelatihan kepada warga mereka yang ada di Nigeria. Jadi negara itu rencananya sih ya semoga kalau kami sih tidak terlalu bermuluk-muluk, ketika itu atas izin Allah terjadi itu akan terjadi gitu ya. Jadi ya udah ya kita maksimalin aja kalau ada yang mau order, terus kalau seandainya ada yang mau ngajak mengundang kami untuk jadi narasumber, bismillah kami siap gitu sih. Oh ya, soal keren banget itu kerja. Iya, sampai ke luar negeri. ya, bismillah doain semuanya biar kamu juga jadi anak sukses. Amin. Amin ya Allah. Iya. Ibu boleh tahu nggak omset ibu sebulan itu berapa? Oke, omset aku mulai dari 25 sampai 100 juta per bulan. Pernah di angka 100 juta di event lebaran, paling karena banyak orang yang membutuhkan storage atau hampers gitu, tempatan untuk hampers, tempatan untuk kue-kue yang mereka bawakan panennya atau ke pimpinannya. Ibu waktu kita tahu kan ya tahun 2020 itu malah apa lagi COVID. tinggi-tingginya COVID. Ibu Mengalami kendala ikut mengalami dampaknya Iya, kan? ya di pas COVID itu kan 2020 di bulan Februari ke awal Maret ya. Februari isunya, terus Maret udah mulai kita lockdown itu ya. Jadi memang terakhir di Maret awal itu memang aku masih mendapatkan orderan dari kepolisian Tangsel ya untuk ngebuat store hand close-nya mereka. Dan itu terakhir pada saat COVID aku dapat orderan. Dan sempat berhenti tidak produksi lagi mulai dari pertengahan Maret sampai ke akhir April. Tapi Mei aku udah mulai ada orderan lagi, jadi bisa dikatakan stoknya tidak berproduksi itu mungkin kemungkinan ada di 40 hari atau 50 harian aku tidak berproduksi.
karena memang kita nggak bisa kemana-mana, dan aku juga berpikir orang pasti semuanya butuh makanan, bukan butuh kerajinan atau barang-barang tersier seperti kita gitu kan. Ya udah, jadi aku ngeproduksi, tapi di situlah aku bangkit gimana caranya tetap bisa memaksimalkan usaha ini sebagai bisa untuk menghasilkan walaupun dalam kondisi seperti itu. Akhirnya aku bekerja sama dengan kakak aku, terus aku juga bikin sendiri kue, karena kan waktu itu mendekati lebaran. Jadi aku bikin hampers-nya, nanti isian kuenya aku juga yang bikin atau kakak aku yang bikin. Jadi kita order kita share ke rekanan kita atau kita share ke rekanan dinas. Nah mereka kan order juga. Jadi gimana caranya kita memanfaatkan kondisi yang seperti itu, ya kita cari peluangnya apa yang sekiranya orang butuh. Oh berarti makanan, ya udah deh kita tempatan untuk makanannya. Atau kondisi seperti itu orang betahnya di rumah nih, biar dia enggak stres. Pasti kan mereka tuh kayak punya banyak tanaman ya. Ada zaman COVID itu kan mereka pada punya banyak tanaman. Gimana biar tanamannya bisa tetap cantik di dalam rumah, aku bikin cover potnya gitu sih. Jadi kita mengcombine apa yang pada saat itu booming, apa yang pada saat itu dibutuhkan, aku combine dengan kerajinanku ini gitu sih. Oke. Iya Bu, buat teman-teman yang misalnya mau beli barang itu ada range harga nggak bisa? Untuk range harga kita mulai dari 100.000 ya, itu ada juga, tapi memang ada yang kecil, cuma memang saat ini lagi nggak ada. Biasanya tatakan gelas itu masih ada yang di bawah 100.000, cuma untuk saat ini memang lagi nggak ada. Nah itu dari 100.000 sampai ke sekian juta ya, ke mungkin 8 atau 6 sampai 8 juta, karena itu udah berbentuk kayak sofa gitu, sofa eceng gondok dengan satu set meja dan lain-lainnya gitu. Jadinya angkanya mulai dari angka 100 sampai angka 8 jutaan. Dan memang produksi kami itu mulai dari tas, ya pouch lah, ya dompet koin lah, ya inilah jenis-jenis tas, dan aneka macam home decor seperti storage, stiker, hiasan dinding, kursi, meja, kayak gitu produk kami, tisu dan lain-lainnya. Berarti itu range harga itu tergantung kerumitan dan harga kami memang tergantung dari besar kecil dan tingkat kerumitan dari apa yang kita buat gitu. Atau misalnya dia custom juga biasanya itu ada perbedaan harga sih, karena kan misalnya dia custom kan kita ngerjainnya juga lebih detail dan lain-lain gitu sih. Pertanyaannya udah terjawab semua ya, udah dijawab semua. Karyawan. Oke, karyawan. Iya. Ibu apa namanya? Jumlah karyawan? Iya. Oke. Jumlah karyawan kami itu kurang lebih 15 sampai 20 orang. Itu di mana? Itu khusus untuk udah keseluruhan sih, kayak misalnya bagian produksi misalnya ada 10, terus bagian mireceng misalnya 3, terus admin, terus SPG, terus distributor. Jadi kurang lebih di angka 15 sampai 20 orang total. Lumayan juga berguna sekali. Iya, gitu. Iya, pertanyaannya udah dijawab semua ya sama Ibu Iko. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Iya, mohon maaf kalau seandainya aku slow respon karena memang full banget. Ini kita juga terima kasih banget dikasih kesempatan untuk wawancara ibu sekeren ini gitu. Pasti anaknya bangga banget ya. Iya. Yaudah, sekian dari wawancara kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.